Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Cornela Ramadhani, NIM 9312099919. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi hukum. Yang pertama, yaitu pengertian. Sosiologi hukum didefinisikan yaitu suatu cabang pengetahuan secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial yang lainnya. Ada beberapa tokoh yang mengidentifikasikan apa itu pengertian dari sosiologi hukum. Yang pertama, Surjono Sukamto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan internasional timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Yang kedua yaitu Satjipto Raharjo, mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat untuk sehari-harinya. Setelah definisi, masuk ke ruang lingkup. Ruang lingkupnya yaitu kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarah kepada kajian law in books, sementara sosiologi hukum mengkaji kepada law in action. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujud ataupun government social control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan sosiologi hukum. Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak ada 3 faktor yang mempengaruhi dari sosiologi hukum itu sendiri. Yang pertama, sebagai fungsi filosofi. Setiap masyarakat selalu mempunyai Richard, yakni apa yang masyarakat harapkan seperti hukum. Yang kedua, berfungsi secara sosiologis atau empiris. Bermaksud adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu berlaku. Yang ketiga, fungsinya secara yuridis. Jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum, tentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling menunjukkan satu terhadap yang lainnya. Bab kedua, yaitu mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Dalam mazhab sosiologi hukum ini terdapat 2 aliran, yaitu aliran positif dan negatif. Yang pertama, aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat dinikmati dari luar secara murni. Yang kedua, aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bisa merupakan fakta yang teramati tetapi merupakan suatu intuisi dari nilai tersebut. B. Peletakan dasar sosiologi hukum. Yang pertama yaitu di Eropa. Tokohnya Emil Durkheim. Pada tahun 1983, masalah hukum antara bentuk-bentuk kemasyarakatan dan jenis-jenis hukum. Pada hakikatnya, banyak jasanya untuk mengembangkan sosiologi hukum yang sistematif dengan menelaah hubungan antara tipe-tipe hukum dan masyarakat. Yang kedua yaitu Max Weber. Ia mengemukakan bahwa sosiologi hukum diedukasi menjadi kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dari C. Mazhab sosiologi hukum. Yang pertama yaitu mazhab formalitis. Seorang tokoh terkemuka dari mazhab ini yaitu John Austin. Ia mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi. Seorang tokoh dari mazhab formalitis adalah Hans Kelsen, yang terletak dengan teori murni tentang hukum. Kedua, mazhab sejarah dan kebudayaan. Tokohnya yaitu Friedrich Karl von Cerveny, yang dianggap sebagai pemuka ilmu sejarah hukum. Ia berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum. Yang ketiga, aliran utilitarisme. Tokohnya yaitu Jeremy Bentham, yang bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Pembentukan hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat serta individual. Yang ketiga, tokoh-tokoh sosiologi hukum. Yang pertama, Durkheim. Teori Durkheim menghubungkan antara hukum dengan struktur sosial.
Hukum yang digunakan sebagai alat diagnosis untuk menemukan syarat-syarat struktur bagi perkembangan masyarakat. Yang kedua, Max Weber. Hukum berarti suatu sistem tata tertib dalam masyarakat yang memiliki alat pemaksa berupa keluarga. Yang ketiga, Karl Marx. Hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Bab 4. Rancangan sosial hukum terhadap hukum. A. Kajian. Yang pertama, kajian normatif. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kajian filosofis. Kajian ini lebih memenitik beratkan pada seperangkat nilai-nilai ideal yang seyogyanya senantiasa menjadi rukun dalam setiap pembukuan. Yang ketiga, kajian empiris. Kajian ini mengandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup sosial, kultur. B. Menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum. Pendekatan hukum pada abad ke-19 awal tahun 2000 telah memulai mendekatkan diri pada hukum masyarakat. Perubahan tersebut memiliki hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat mudah dan merupakan cabang sosiologi terpenting. 3. Pemikiran hukum sosiologis. Dalam pencapaian beberapa hak tertentu dari beberapa kelompok, khusus dalam masyarakat, hukum akan berkaitan erat dengan masalah-masalah hukum antar bangsa, budaya, sosial, ataupun yang lainnya. Di Indonesia diberlakukan suatu kajian sosiologi terhadap hukum karena Indonesia akan mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan hukum yang memuaskan terhadap kemelutan yang terjadi di tengah-tengah negara ini. Yang kelima yaitu struktur sosial dan hukum. Kaidah-kaidah sosial hukum. Pergaulan hidup manusia diatur bagaimana macam kaidah dan norma. Kaidah-kaidahnya yaitu yang pertama, kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Yang kedua, kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Ciri-ciri dari kaidah hukum yaitu yang pertama, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antar kepentingan. Yang kedua, hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Ketiga, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Yang keempat, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketertiban, dan ketentraman. B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Fungsi dari lembaga masyarakatan yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat. Yang kedua, menjadi keuntungan masyarakat. Yang ketiga, sebagai social control. Hukum dapat berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan apabila sumber dari hukum tersebut mempunyai kewenangan yang berwibawa. Kelompok-kelompok sosial dan hukum. Manusia merupakan makhluk sosial yang mandiri, tidak bisa hidup sendiri-sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu diciptakannya untuk berkelompok agar bisa mereka untuk membantu satu sama lainnya. Lapisan-lapisan sosial dalam hukum. Lapisan ini dibentuk menjadi dua, yaitu semakin tinggi kedudukan seorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengatur. Yang kedua, semakin rendah kedudukannya seorang dalam stratifikasi, maka semakin banyak hukum untuk mengatur. Bab 6. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seorang atau suatu masyarakat kelompok kepada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan mencapai sangat sulit. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih diri memahami hak-hak yang tanggung jawab terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota yang lainnya, dan menjalankan kewajibannya. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu yang pertama, pengetahuan. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan ditelaah secara sah. Karena jika kita tidak memahami hukum, maka kita akan amburadul dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu tentang ketaatan masyarakat. Dengan demikian, seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung kepada ketentuan dalam hukum itu sendiri.
Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum secara dini tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegakan hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Masalah-masalah sosiologi hukum praktis. Masalah seperti korupsi merupakan masalah yang mendesak di Indonesia. Korupsi semakin meningkat di hari-hari sebelumnya. Fitrah manusia yang selalu ingin mendapatkan lebih dan lebih membuatnya buta arah dari setiap egois untuk kesenangan diri sendiri. Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam pemberantasan korupsi ini. Namun, nyatanya masih belum memberikan efek jerah. Hukum dalam menyelesaikan masalah. Yang kedelapan yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum dalam masyarakat dan pengadilan. Penegakan hukum menghakikatnya melaraskan nilai-nilai hukum dengan refleksi di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hukum itu sendiri, yang kedua faktor masyarakat, yang ketiga faktor kebudayaan. Yang kesembilan yaitu hukum dan perubahan sosial. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi karena bermacam-macam sebab. Sebab tersebut berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari masyarakat luar itu sendiri. Perubahan sosial yang perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lain dari masyarakat tersebut. B. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum mempunyai pengaruh yang besar untuk mengubah masyarakat. Itu semua tergantung kepada lembaga-lembaga tersebut. Hukum sebagai sarana. Sarana prasarana atau hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan-pilihan para pemegang peneraan hukum. Batas-batas penggunaan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Budaya hukum dan kepatuhan hukum. Budaya hukum yaitu keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tingkatnya yang logis. Dalam kelangkaan budaya memilik masyarakat umum, hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang bernilai, pandangan, serta dari masyarakat yang bersangkutan. Kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan seorang atau subjek hukum terhadap hukum yang diwujudkan. Yang ke-11 yaitu paradigma hukum. Hukum sebagai sistem nilai, yaitu mewujudkan nilai-nilai. Di dalam paradigma hukum adanya yaitu hukum sebagai sistem nilai, hukum sebagai ideologi, dan hukum sebagai rekayasa sosial. Yang tercapai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas yaitu untuk menertibkan warga sekitar. Sesungguhnya proses rekayasa sosial dapat menggunakan hukum merupakan proses yang tidak berhenti pada pengukuran aktivitasnya. Yang ke-12 yaitu hubungan hukum dengan kekuasaan. Hukum adalah suatu sistem aturan tentang perilaku manusia, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seorang atau kelompok lainnya. Namun, tetapi jika tidak dapat dipungkiri bahwa posisi dari kekuasaan dalam mempengaruhi hukum lebih berperan untuk menyentuhkan ke ranah substansial dalam artian hukum dijadikan kenegaraan. Hukum dalam mempengaruhi kekuasaan tanpa sesuatu aturan maka akan mengkondisikan keadaan seperti halnya hutan rimba yang hanya dipihak kepada kepala yang kuat dalam dimensi sosial. Eksistensi hukum tanpa ada kekuasaan yang melatar belakanginya membuat hukum menjadi mandul. Adanya asumsi bahwa antara demokrasi dan otoriter ambigu artinya tidak bisa dilihat secara tegas pembedaannya. Untuk rakyat dan oleh rakyat mengalami pengurangan peran hanya untuk rakyat sehingga rakyat sekedar menikmati hasil dari kemanfaatannya. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.